Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu. Subhanallahil ahadil ahada. Subhanallahil abadil abada. Subhanallah man rafa'a as-samawati bighairi 'imad. Subhanallah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil hasyri wan nusur. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Melalui mimbar yang agung ini, khatib berwasiat kepada diri, keluarga dan seluruh kaum muslimin. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah, baik secara ritual ibadah maupun di dalam kehidupan sosial. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul khutbah pada kesempatan yang penuh berkah ini yaitu hakikat istighfar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hakikat beristighfar adalah tidak bermaksiat. Ini sejalan dengan perkataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab taubat, bahwa maksiat atau dosa adalah penghalang antara pecinta dan dicinta, dan penghapusnya adalah beristighfar. Imam Al-Ghazali menguatkan dan memperjelas perkataannya bahawa pecinta di sini adalah kita sebagai hamba, sedangkan yang dicinta adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bermaksiat, maka sejatinya antara kita dengan Tuhan ada perisainya, ada penghalangnya. Sudah barang tentu hubungan kita dengan Tuhan tidak berjalan harmonis. Lalu bagaimana untuk kembali harmonis? Untuk menghapus perisai itu adalah dengan beristighfar, mohon ampun kepadanya dengan yang sejati dan hakikinya adalah tidak bermaksiat itu sendiri. Ini pula sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Kalau kita potong sampai ayat 10 sampai 11-nya, merujuk pada pembahasan yang berkenaan bahawa
Allah perintahkan untuk beristighfar, mohon ampun kepadanya. Untuk apa? Yursilis sama alaikum midrara. Agar Allah bukakan pintu langitnya, agar Allah curahkan rahmat-rahmatnya. Kalau sudah terbuka pintu langitnya, maka terbuka juga pintu kasih sayangnya, pintu hajat-hajatnya, pintu rahmat dan ampunan, dan pintu-pintu yang lainnya. Maka jangan heran kalau sekiranya hajat-hajat kita, doa-doa kita belum diijabah oleh Allah. Bisa jadi kita dengannya masih ada perisai, doa-doa kita belum tembus kepadanya. Maka bijaksananya adalah kita buka dulu pintu langit itu, ketuk dulu pintu langit itu dengan beristighfar, mohon ampun kepadanya. Dan sekali lagi, hakikat beristighfar itu tidak bermaksiat itu sendiri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena beristighfar namun tetap bermaksiat, sama halnya dengan tidak serius, bohong itu semua. Allah menganjurkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah dengan nasuha, sungguh-sungguh. Makna nasuha juga dalam penafsirannya adalah berani berkorban untuk meninggalkan maksiat yang telah kita lakukan, berani berkorban untuk menghapus seluruh jejak langkah kemaksiatan, keburukan yang kita lakukan. Itu yang dinamai nasuha. Maka dari rujukan-rujukan Al-Quran maupun qaul-qaul ulama tadi, maka bisa disimpulkan tidak bermaksiat itulah hakikat beristighfar. Dan itulah cara aplikatif kita dalam kehidupan. Di mana letak istighfar dalam kesehari-harian? Yaitu letaknya ketika kita menghindari maksiat, ketika kita mencegah diri kita supaya tidak bermaksiat. Itulah yang dinamai istighfar yang selalu melekat dalam perbuatan kesehari-harian. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kita semua menjadikan istighfar melekat dalam diri, yaitu dengan tidak bermaksiat dalam kehidupan. Tentu insyaallah janji-janji Allah akan tercurahkan satu hal, rahmatnya dibuka, pintu-pintu langitnya dibuka. Bukan sekedar itu saja, namun lanjutan ayat tadi 10-12 itu, wa yumdidukum bi amwalin, Allah tambahkan kekayaan, wa banin, Allah curahkan anak cucu keturunan, wa yaj'alakum jannati wa yaj'alakum anhara, dan Allah anugerahkan nikmat yang dijanjikannya, yaitu surganya. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba yang pandai beristighfar dengan aplikatif dalam kehidupan supaya tidak bermaksiat kepadanya. Dan itu juga yang dimaksud orang-orang yang bertakwa, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang terakhir, kapan kita mulai beristighfar itu? Segera, detik ini juga. Tidak bermaksiat itu kapan? Detik ini juga. Karena Allah selalu menguraikan, selalu menjelaskan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk mencari ampunan itu, alias bersegeralah untuk menjauhkan, menghapus, menghindari maksiat tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة والتابعين التابعين إلى يوم الدين ورضى عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا مؤتي المسؤولات وارزقنا خير الدنيا والآخرة واختم لنا حسن الخاتمة واختم لنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.